Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswa MTS unggulan Al-Jadid kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang belajar kelompok yang efektif. Seringkali kita temukan belajar kelompok tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada teman yang tidak datang, ada teman yang tidak fokus pada materi yang didiskusikan, ada teman yang hanya menitipkan nama saja, dan sebagainya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat kelompok belajar itu yang efektif, yang berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Untuk mendapatkan nilai baik di sekolah, yang pasti bukanlah hal yang mudah. Kita harus tekun belajar. Bagaimana cara kita untuk bisa melakukannya? Niat saja tidak cukup bila tidak dilaksanakan. Lalu bagaimana bila ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti? Kita menanyakan ini ke guru di sekolah atau guru di tempat bimbingan belajar. Selain itu, kamu juga bisa menanyakan pelajaran yang tidak kamu mengerti dengan cara belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang dianggap bagus untuk perkembangan seorang siswa. Karena belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Atau dalam pengertian lain, kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kalau kita bahas manfaat belajar kelompok, itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama, dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan teman lainnya. Saling berbagi informasi dan pengetahuan antar teman. Membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama. Mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Belajar kelompok yang efektif yaitu memilih teman antara 3-5 orang. Ini relatif, tergantung Bapak Ibu guru menginginkan satu kelompok ada berapa orang. Semakin banyak orang, semakin tidak efektif. Tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pimpinan kelompok yang akan mengatur diskusi dan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkupnya agar pembahasan tidak menyimpang.
Bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antar anggota, tangguhkan saja, tunda dulu, kemudian minta pendapat guru. Lanjutkan ke persoalan yang lainnya. Kesimpulan hasil diskusi dicatat penulis, lalu dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelajari lebih lanjut di rumah masing-masing. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok sangatlah penting. Jika Bapak Ibu guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk memilih kelompok, janganlah memilih teman yang dekat saja. Pertimbangkan juga, ajak teman yang memiliki kemampuan berpikir lebih baik atau yang lebih cerdas daripada kita. Penting, karena teman yang cerdas, teman yang lebih pintar daripada kita, itu akan memudahkan kita untuk memberikan jawaban. Yang kedua, tempat belajar. Di mana tempat belajar ini juga menentukan. Di rumah si A, di rumah si B. Harus kita atur perjanjian tempatnya di mana. Yang nomor 3, persiapan belajar. Apa saja yang harus disiapkan? Materi, buku-buku yang harus dipersiapkan. Yang keempat, pengantar bicara. Ini penting. Yang mengatur pembahasan saat kerja kelompok. Karena bila tidak diatur, pembahasan dalam kerja kelompok itu akan ngelantur ke sana ke sini. Bahkan bisa-bisa kita menghibah atau membicarakan orang lain. Nomor 5, waktu belajar juga penting. Sore hari, setelah maghrib sampai setelah isya, maksimal sampai jam 8, kerja kelompok selesai, lalu pulang ke rumah masing-masing. Harus kita batasi, karena kalau tidak kita batasi, akan kita selewengkan waktunya. Contoh, waktu untuk kerja kelompok kita gunakan untuk muter-muter bersepeda, menghabiskan waktu dengan yang tidak penting. Seperti itu. Nomor 6, cara pelaksanaan. Ini juga penting. Jadi kita harus mengatur semuanya, harus aktif dalam kerja kelompok. Tidak ada siswa yang malas, tidak ada siswa yang seenaknya sendiri. Semua harus belajar, semua harus memberikan pemikirannya agar tugas itu cepat terselesaikan. Terima kasih. Bapak Gus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.